Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Summa qala Allah ta'ala aidan fi suratul ukhra laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul aliyyul azim. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, para nenek mama, para alim ulama cadiak pandai subah bendang dalam negari, para pemuka dan tokoh masyarakat, teristimewa para generasi muda harapan bangsa, harapan agama, kelak insyaallah juga menjadi harapan orang tua. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali bersama-sama kita mensyukuri nikmat Allah. Likulli waqtin fi ayyi makanin kana. Setiap waktu dan dimanapun kita berada. Karena seorang muslim yang sejati, seorang yang beriman itu tak ada lagi kata-kata yang lebih pantas dan patut bagi dirinya selain mensyukur nikmat Allah. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, kalimat syukur tak cukup melalui fahmun saja, tak cukup melalui lisan saja, tak cukup kita berucap selalu dengan kata alhamdulillah. Tapi syukur secara definisi dalam hal ini tampak dari tingkah laku, aplikasi perbuatan kita sehari-hari. Makanya salah satu pun dikatakan salah satu sebuah perkataan al-maqalah fakir qabla an ta'zima. Ini adalah salah satu kalimat yang mencambuk juga untuk diri kita, bagaimana selalunya kita hendaknya bersyukur. Di dalam berbuat, kalau sekiranya banyak mubazir dalam hal ini, maka pikir-pikir terlebih dahulu. Di dalam bertindak, kalau sekiranya banyak kita buang-buang waktu, pikir terlebih dahulu. Ini salah satu hal dalam rangka memunculkan, memotivasi diri kita untuk lebih bersyukur kepada Allah.
Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di bulan Syawal ini masih dalam rangka tahun-tahun baru Hijriah bagi kita hangat-hangatnya. Semoga saja perpindahan yang kita lakukan dari tahun yang lama masuk kepada tahun yang baru, grafik kita menjadi tinggi hendaknya dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Masing-masing kita memiliki nostalgia. Masing-masing kita memiliki memori-memori perjalanan yang ada pahit di situ, ada yang manis di situ, bahkan ada yang biasa-biasa saja. Maka tergantung dalam hal ini. Salah satu Imam Al-Ghazali pun juga menyampaikan manusia itu ada terbagi empat. Yadri wa yadri annahu yadri, la yadri wa yadri annahu la yadri, la yadri wa la yadri annahu la yadri. Kaum muslimin rahimakumullah, ada manusia itu yang sifatnya katanya dia tahu dirinya tahu, maka dia mau menyampaikan apa yang ia ketahui. Sebagaimana salah satu pesan untuk kita semua, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu akan tetapi ia menyembunyikannya, Rasulullah sampaikan, bilija miminnar, maka tangannya suatu saat akan dibelenggu dengan kekangan api neraka. Ada juga orang itu memiliki, dia tahu tapi tidak sadar diri dia itu tahu, dia juga enggak mau untuk mengajarkan. Yang ketiga ada lagi orang itu dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, dia pun juga tak mau mengajarkan. Nah yang keempat lebih parah lagi, la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu dirinya tidak tahu, dan juga tidak mau untuk ingin tahu, tidak mau untuk belajar. Ini orang yang paling parah di atas permukaan bumi, orang yang paling merugi, sama seperti tong kosong nyaring bunyinya. Bapak kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Untuk itu Allah sampaikan dalam hal ini dari dua firman Allah, insyaallah kita jadikan sebagai bahan rujukan khutbah kita, sebagai bahan usia takwa kita pada di kesempatan hari ini. Sebelum kita coba menengkurkan kepala, mentelaah firman Allah ini lebih dalam, mari sama-sama kita minta ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada sesama ketika penyampaian khatib tadi tidak terletakkan pada tempatnya. Al-afu, mohon maaf, al-insan makan al-khata' wa nisyan. Tidak ada manusia yang tak luput dari khilaf dan kata. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Allah juga sampaikan di dalam firman suratul Baqarah, setiap yang namanya insan, apalagi orang-orang yang beriman itu, Allah akan beri ujian. Allah akan beri sebuah cobaan. Sehingga orang yang beriman, orang yang mengaku Islam, amantu billah wa rusulih wa malaikah, na adoha sagete Allahnya kalau nya mete-mete dalam hal itu. Ya taruhlah bahasa awaknya mengpe dalam hal itu, baku ambo-ambo setaruh yang diuji. Baku ambo setaruh yang diberikan musibah, ujian dan cobaan. Tak sepantaslah seorang muslim berbicara atau terniat pada hatinya seperti itu. Jangankan kita kaum muslimin rahimakumullah, kita tinggal sejenak. Para aulia saja, para tabi' dan tabi'in saja, para ulama kita terlebih dahulu, bukankah grafiknya dengan ujian tadi dia bisa naik kelas? Bukankah para nabi-nabi kita pun juga dipenuhi hidupnya dengan ujian? Dan secara logika sehat, anak SD yang bisa lulus dari SD-nya pindah ke kelas yang lebih tinggi, itu karena ujiannya. Jadi ketika seorang hamba diberikan ujian oleh Allah, supaya kita kuat, supaya teguh keimanan kita, kembalikan kepada Allah, bahwasanya Allah tak akan uji seorang hamba kecuali hamba tadi itu sanggup untuk memikulnya. La yukallifullahu nafsan, tidak akan diuji oleh seorang hamba tadi. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, lantas apa kaitannya dengan firman Allah yang berikut pada surat At-Tin? Allah jelas-jelas katakan di sini, sungguh kata Allah,
Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna walaupun dibanding dengan yang namanya al-malaikah, jamak dari malaikat atau jin atau yang lainnya, manusia lebih tinggi. Di mana letaknya kaum muslimin rahimakumullah? Ternyata kuncinya Allah berikan manusia itu akal dan pikiran. Allah berikan kita nafsu. Para syaitan, jin Allah berikan nafsu, akal kita. Malaikat Allah berikan yang namanya akal, tapi Allah tidak berikan yang namanya nafsu. Sedangkan manusia Allah berikan kedua-duanya. Dalam hal ini Bapak Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tak cukup kita sampai di situ. Ternyata kita dalam hal ini diajak, dilatih untuk selalu mempergunakan akal pikiran ini. Bagaimana caranya pola hidup, cara kerja akal ini enggak boleh kalah oleh nafsu kita. Kita harus bisa memikirkan, jangan sekali-kali kita memperturutkan hawa nafsu. Ketika seorang hamba selalu memperturutkan hawa nafsu, itu pertanda akalnya sudah jauh kalah oleh nafsunya. Makanya dalam hal ini, salah satu benteng Islam mengajarkan kepada kita, di samping kita banyak beribadah kepada Allah, ruka'an sejadah, ruku dan sujud kepada Allah, jangan malu-malu gitu. Jangan segan-segan kita minta kepada Allah, angkat tangan, tengadahkan kepala kita, minta kepada Allah apa yang kita inginkan selama ini, apa yang menjadi sebuah aspirasi dalam hidup kita. Salah satu hal yang memotivasi seorang mukmin sejati itu untuk selalu aspirasinya didengar oleh Allah adalah sarananya ibadah salat. Ibadah salat inilah tempat salah satu untuk mengutarakan isi hati kita kepada Allah. Jadi sangat merugi Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalaulah modeko bentuk keadaan, lah sarupa iko bentuk nagari, kita masih saja meninggalkan yang nama salat. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita tinggal sejenak. Di dalam Islam itu ada dua arkain, ada dua rukun. Kita tahu yang namanya rukun tadi itu belum lengkap syarat apabila tidak ada rukun. Yang pertama disebut arkanul iman, yang sifatnya batiniah dalam hal ini. Nah cukup je mulut saudara iman kepada Allah, iman kepada malaikat, nak cukup dengan hafalan. Supaya iman kita ini kokoh berdirinya, ibaratkan payung selalu dipacik je tangan awak, iringi dengan amalan. Apa amalannya itu? Arkanul Islam. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, al-afu tidak bermaksud kita nak menyebut satu objek, nak menyebut satu kelompok, nak menyebut individu, tidak. Tapi mari sama-sama kita indok menuangkan. Mari sama-sama kita telaah, kita renungi baik-baik, kita telan tangan, kita talungkuian. Bana apa enggak? Rukun tadi belum lengkap suatu syarat apabila tidak ada rukun. Arkanul iman ada 6, sampai iman kepada hari akhir. Sedangkan arkanul Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat. Salat ini yang jadi poin bagi kita kaum muslimin rahimakumullah. Orang yang santai dengan salatnya, orang yang santai dengan ibadah, melakukan rukaan sejadah, ruku dan sujudnya, lalai saja, tidak pernah mengerti, secara otomatis dia sudah keluar dari yang namanya Islam tadi. Al-afu, dia sudah disebutkan orang yang bukan non-muslim. Kenapa? Islam itu syaratnya adalah mengerjakan sholat. Ini sholat yang kita tinggalkan. Bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai bahan cambuk untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, kita dipenuhi dengan motivasi belajar, mengetahui sesuatu yang tidak kita belum tahu, memicu generasi-generasi kita bagaimana ia bisa mendekatkan diri kepada Allah, berbakti kepada nusa, berbakti kepada agama, bahkan berbakti kepada bangsa. Salah satu caranya apa? Tentu mengerjakan yang baik-baik. Disuruh yang namanya puasa, disuruh yang namanya salat. Anak saja kita kecil mau kita suruh salat.
Akan tetapi ketika kita yang sudah dewasa umurnya yang lebih sudah 30 tahun, masih samakah sebuah pertanyaan renungan untuk kita? Masih samakah ibadah salat kita dengan anak-anak kita yang masih dalam tahap latihan? Ini sebagai renungan untuk kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Lantas kata Allah dalam firman surat At-Tin tadi, andai kata khatib nanti kurang tepat penyampaiannya, atau kurang pas, atau kurang sampai waktu untuk penyampaiannya, khatib mengajak di sela-sela waktu kita yang kosong, mari sama-sama kita buka Al-Quran kembali, kita cari terjemahannya, kita inok manuangan batu atau tidak. Allah sampaikan dalam surat berikutnya ayat 5, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Masih maukah seorang hamba tidak bersyukur kepada Allah? Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, masihkah suka ia mengupat-upat atas apa yang diberikan oleh Allah? Kalau dia masih suka seperti itu, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, Allah jawab dalam ayat kedua, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Allah turunkan derajatnya yang paling rendah. Kita cari kaum muslimin, derajat yang paling rendah, yang paling bawah ciptaan Allah, yaitu al-hayawan. Maukah kita disamakan dengan hal seperti ini? Nah, sebagai kesimpulan yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah kuat tekad kita untuk berubah, hijrah kepada yang benar, jangan pernah ragu. Pergunakan senjata kita selain ibadah dekat kepada Allah, doa jangan pernah kita tinggalkan. Perkuat keimanan kita melalui apa yang diajarkan Islam. Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, minta hidup kita selalu dengan iman. Wa amitsna bil iman. Minta mati kita itu dengan iman. Kan kadang banyak orang mati karena tidak iman, karena takut sebagai. Wahsurna bil iman, dan jangan cukup sampai di situ, minta kita bangkitnya dengan iman. Dan yang terakhir, wa adkhilnal jannata ma'al iman, minta pululah wa andaknya nanti bersama-sama bangkit dengan iman. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita. Semoga